Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Perjalanan ziarah ke makam Ratu Buradaya di Pasir Mayang. Sekedar diketahui, desa Pasir Mayang ini memiliki objek wisata lain selain pantai. Ada telusuri mangrove hingga wisata religi, yaitu ada makam Ratu Buradaya yang sering dikunjungi dan terkenal dengan desa pembuatan kapal. Selain wisata religi makam Buradaya, ada pula wisata pantai Pasir Mayang, yaitu salah satu opsi kala melancong di Kabupaten Pasir. Lokasinya berada di desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro. Destinasi ini sajikan butiran pasir putih nan putih dan bersih. Pantai Pasir Mayang, pantainya putih bersih, menjadi daya tarik lebih bagi wisatawan. Anak-anak dapat bermain dengan riang, mulai bermain air hingga membangun istana pasir. Pantai ini terletak di ujung Teluk Adang, salah satu teluk terdalam atau terpanjang di Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat satu unit kapal penisi yang karam di tepi pantai. Dulunya merupakan kapal para nelayan maupun pedagang yang melintas Teluk Adang. Kini menjadi ikon pantai Pasir Mayang dan pengunjung kerap berfoto-foto. Di sepanjang Teluk Adang banyak aktivitas tersebut yang melintas mengangkut batu bara. Alhamdulillah, kita telah sampai di pintu gerbang makam Buradaya. Selanjutnya kita akan bertawasul kepada beliau. Kisah Ratu Buradaya. Cerita Ratu Buradaya atau Putri Betung menjadi legenda yang dipercayai sebagian besar warga desa Pasir Mayang. Bahkan makamnya dirawat warga sekitar yang akhirnya menjadi dinasti wisata religi. Selain objek wisata alam, pantai berpasir putih di Pasir Mayang, cerita Ratu Buradaya menjadi cerita rakyat yang berkembang hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa warga setempat,
Legenda Ratu Puradaya berawal pada zaman dahulu. Ada seorang lelaki tua yang tinggal di desa Pasir Mayang. Pekerjaannya adalah mencari bambu untuk dijual. Pada suatu hari, pada saat ia mencari bambu di tengah hutan, ia terkejut dan heran karena melihat di dalam sebuah bambu yang ditebangnya terdapat sebuah telur. Dia pun membawa telur itu pulang ke rumahnya. Setelah berbulan-bulan disimpan, akhirnya telur tersebut menetas. Pria tua terkejut melihat di dalam telur tersebut terdapat bayi perempuan. Kemudian ia memberi nama anak itu Putri Betung, karena dia ditemukan di dalam bambu betung. 20 tahun kemudian, Putri tumbuh dewasa dengan paras yang cantik. Pada suatu ketika, saat membantu orang tuanya meraut bambu, tiba-tiba sang putri terluka. Orang tuanya terkejut melihat darah sang putri berwarna putih. Sang putri cepat-cepat mengobati lukanya, dan sejak saat itu putri berparas cantik tersebut dipanggil Putri Berdarah Putih, atau dalam bahasa Pasir disebut Ratu Puradaya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, sang putri hidup seorang diri. Banyak pemuda yang ingin melamarnya, tetapi tidak ada yang sanggup memenuhi syarat yang diminta, yakni berdarah putih sama seperti dirinya. Pada suatu hari, ada seorang pangeran dari seberang pulau yang mengaku berdarah putih ingin melamar sang putri. Namun Putri Betung belum bisa langsung menerima laki-laki tersebut. Ia baru akan menerimanya apabila laki-laki itu dapat membuktikan bahwa berdarah putih sama sepertinya. Pada suatu hari, sang laki-laki tersebut membohongi Putri Betung dengan melukai jarinya. Lalu dia meneteskan getah pepaya pada lukanya, sehingga darahnya nampak berwarna putih. Putri Betung pun percaya jika darah laki-laki itu benar-benar berwarna putih. Lalu menikahlah Putri Betung dengan pangeran tersebut. Bertahun-tahun setelah menikah, mereka pun dikaruniai anak, dan keluarga mereka selalu dijaga oleh para pengawal dan prajurit yang datang bersama suaminya. Suatu hari, Putri Betung meminta suaminya meraut rotan di dalam rumah. Ketika itu Putri Betung berada di bawah kolong rumahnya. Tiba-tiba saja Putri Betung terkena tetesan darah merah. Lantas cepat-cepat Putri Betung naik ke rumah. Ketika itu Putri Betung sangat terkejut karena dia melihat suaminya terluka dan ia melihat darah suaminya berwarna merah. Mengetahui hal tersebut, Ratu Puradaya sangat murka. Kemudian mengusir suaminya dari rumah Ratu Puradaya. Ratu Puradaya yang teramat kecewa memerintahkan para pengawal dan prajuritnya menggenggam satu gumpalan tanah. Kemudian melemparkannya ke rumah Ratu Puradaya. Satu persatu mereka melempar hingga rumah dan Ratu Puradaya tertimbun tanah. Itulah yang menyebabkan bentuk kuburan Putri Betung atau Ratu Puradaya seperti bukit kecil yang ada di desa Pasir Mayang saat ini. Bagi warga Pasir Mayang, Putri Betung lebih dikenal dengan sebutan Ratu Puradaya atau berdarah putih. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah sepenggal kisah Ratu Puradaya di Pasir Mayang, Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.